dulu. Hari ini KPK mendengar dengan paksi. Tempatnya di KP 3B Serang. Provinsi Banten insya Allah adil, merata, maju dan tidak korupsi. Masyarakatnya insya Allah bahagia dan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa Muhammad. Yang saya hormati Pak Kasatgas, Mas Sugiarto, dan juga hadir sama Pak Nur Kajiadi. Yang saya hormati Bu Inspektur, Bu Nina, Nina Siti Ma'ani. Yang saya hormati Forum Penyuluh Anti Korupsi. Tepuk tangan. Ini betul-betul anti korupsi kan kita? Setuju tidak? Jangan sampai nanti, ayo kalau nggak ngasih lapor KPK, repot itu, bahaya. Insya Allah ini orang-orang yang amanah, paksi orang-orang yang hebat untuk menjadikan Banten yang maju. Yang saya hormati juga dari API ini membara, gitu. Aktivis penggiat integritas. Ahli pembangunan integritas, bukan aksi ya, aktivis, bukan aktivis bukan ya, ahli pembangunan integritas, pembangun integritas. Nanti ada hubungannya, jadi saya sampaikan gimana terkait dengan, kalau saya dengar integritas itu saya senang. Hadirat teman-teman media dan semua yang hadir yang saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Wala khalaqtul jinna wal insa illa Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Saudara-saudara sekalian, sebagai paksi itu adalah ibadah. Mencegah korupsi, melarang gratifikasi, menjadikan orang berintegritas itu pahala dan barokah. Itu diantaranya. Memang itu adalah bagian daripada firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, kita bicara ini aja. Saya buka lagi lah, karena pesertanya beda-beda. Tapi sebetulnya kalau lihat media saya itu pasti sudah saya ulang supaya mengingatkan saja. Saya punya teori namanya P7. Di mana akar korupsi, di mana akar mulai melakukan kejahatan, di mana ini rentetannya di dunia pemerintahan, di birokrasi atau di company, itu di badan usaha dan sebagainya. Itu pertama P7. P pertama itu plan itu perencanaan. Ingat saja. Jadi perencanaan itu dari awal kalau niatnya kan ini nama kalau lihat kepala, muka, tubuh kita, hati kita, kepala kita. Berarti kalau kita ingat kepala, ingatnya adalah niatnya apa? Innama amalu binniyat. Kalau niatnya dari awal apa namanya? Mindsetnya gitu dalam bahasa hukum. Atau rencana itu adalah pohim, percobaan, usaha percobaan. Tadinya mau maling nggak jadi gitu, itu nggak masalah, tidak delik. Orang mau membunuh tidak jadi, tidak delik. Walaupun kecil gitu ya, nggak terjadi. Kalau korupsi pasti ada kerugian negaranya. Nah, ada kerugian negara, ada kerugian daerah dan lain sebagainya pemerintah, termasuk uang rakyat itu tetap. Jadi perencanaan itu ada yang perencanaan yang sifatnya akal-akalan. Ada yang maaf, ada yang perencanaan fiktif. Nah, kalau dilihat nggak ada tuh ini.
Tapi ada nggak yang akal-akalan? Ada. Misalnya barangnya sudah ada, misalnya AC nih, mau pengadaan AC, padahal AC itu udah udah. Mau pengadaan kursi misalnya, padahal kursinya sudah ada. Perencanaan akal-akalan. Biasanya apa? Alat-alat peraga, alat kesehatan gitu. KPK udah hafal persis itu, Mas Ugi udah hafal persis. Saya 15 tahun di Komisi Hukum, Komisi 3. Dan saya juga yang ngetok Palu yang namanya RU Undang-Undang KPK yang saya batalkan itu di tangan saya waktu itu. Waktu saya pimpinan badan legislasi, saya batalkan rencana perubahan Undang-Undang KPK itu. Tapi di sini sudah terjadi perubahan yang baru. Jadi dari mulai plan itu perencanaan itu penting. Makanya inspektorat itu harus sudah masuk di bidang perencanaan. Paksi harus sudah masuk di bidang perencanaan. API harus sudah baca itu. Apa nih misalnya? Apa nih niatnya? Gitu. Harus sudah mulai. Nanti ya, titip ya. Ini ya. Wah itu apa problemnya? Berarti ini top down. Bukannya bottom up planning. Saya kalau bicara masalah senang saya, karena saya orang hukum. Saya senang sekali kalau udah tak plak gitu. Korupsi nggak bisa satu kaki, satu sekali ya. Nggak bisa pemerintah korupsi sendiri, nggak bisa. Gimana Pak korupsi? Nggak bisa. Dari mana duitnya, wahirnya mana? Mafi fulus pemerintah. Wah, harus bagaimana Pak? Harus punya kaki kedua. Siapa kaki kedua? White collar crime. Apa ini paksi ya? White collar crime. Soalnya saya baca-baca tadi paksi ada dari banyak deh. Jangan-jangan tak hafal di white collar crime di sekolah hijau juga. White collar crime itu orang yang bergerak berdasi putih gitu, bergerak dan berdasi dan orangnya ngakunya patriot, padahal maling gitu. Itu adalah biasanya stakeholder, biasanya bos gitu. Dua itu cukup, nggak bisa korupsi saudara-saudara, nggak bisa. Berarti perlu apa? Perlu oknum. Oknum apa? Oknum penegak keadilan. Nah, gimana caranya? Kalau oknum penegak keadilan tajam, ayo lu maling, gua sapatin lu. Ayo lu maling, gua tembak lu. Ayo lu maling, gua nggak berani gitu. Nah, dia pakai oknum. Nah, 3 kaki itu maka paksi harus hadir di situ. API harus hadir di situ. Terima kasih. Tepuk tangan buat saudara-saudara. Apalagi Banten nih. Banten sudah double. Sudah 2 kali, tinggal 3 kali aja. Kalau 3 kali kejadian di Provinsi Banten ada yang tentang KPK, hat-trick. Sudah kan, 1, 2 udah masuk kan. Sekali lagi hat-trick ini. Bahaya. Maka terima kasih kepada KPK yang mau datang ke Banten. Saya senang kalau dalam sisi pencegahan. Saya takut kalau ada penyidik ada apa? Penyidik yang datang. Apa namanya kalau ini kan pencegahan, kalau penyidik apa? Penindakan. Saya takut kalau ada penindakan yang datang, maka masih untung yang datang ini Korsuka, sertifikasi pemberdayaan Korsuka, Satgas pencegahan, Satgas supervisi, Satgas pelatihan seperti ini. Ya alhamdulillah. Coba kalau tapi kayaknya kalau saudara-saudara sekalian diundang ke KPK ngeri-ngeri sedap juga gitu. Untuk di sini kan gitu. Jadi itu dari sisi perencanaan seperti itu saudara-saudara sekalian. Maka perencanaan harus sesuai harapan. Sehingga apa? Sehingga nanti perencanaan juga harus dihitung bobotnya. Jangan ini perencanaan cuma Banten ini, harusnya majunya cepat. Tapi majunya seperti pura-pura, dikit-dikit. Ini saya gerak dan gram saya. Kemana uangnya? Dari sisi PAD, pendapatan asli daerah dari APBD yang mandiri, itu Banten nomor 1 yang terbaik. Nomor 1 yang terbaik. Kita 80% itu kemandiriannya, 20% transfer dari pusat. Nah maka harus seperti itu. Ini adalah dibanding DKI, Banten lebih mandiri. Oh kan DKI anggarannya besar, iya, tapi dia 60 sekian persen kemandiriannya. 30 sekian persen masih transfer pusat. Banten kemandiriannya lebih tinggi. Tapi itu tadi, di daerah masih banyak yang jalan jelek, sekolah nggak bagus, pelayanan kesehatan nggak bagus. Ya kemana duitnya nih? Ternyata nggak dihitung output, outcome, benefit, impact.
untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pembangunan. Jangan-jangan yang dipikirin bukan jangka panjang, long term, jangka pendek, short term, jangka menengah, mid term, jangka ini menurut pikiran. Problem ini, saya agak keras. Saya agak keras dalam hal ini, dan saya nggak nek-nek. Saya bilang, kalau ada sesuatu, contoh di sini ada kegiatan, coba konsultasikan dengan KPK, boleh nggak dipecah-pecah? Misalnya seperti di sini. Oh enggak, temuan, pernah kejadian, pernah. Tujuannya ingin mempercepat, tapi tadi vendornya ada banyak, tapi prinsipnya satu. Belum ini, bagi-bagi kue, nggak boleh. Nah itu yang harus diingat seperti itu. Banyak kejadian, banyak lembaga, kementerian terkena masalah ini. Nah, maka itu dari sisi P. Ngomong P aja lama, saudara-saudara sekalian. Saya singkat saja. Yang kedua adalah, itu baru plan. P yang kedua adalah perencanaan ini bisa perencanaan pendapatan, bisa perencanaan pembiayaan. P yang kedua adalah penganggaran. Nah ini permainan ini banyak nih. Makanya banyak di KPK sekarang ada dari legislatif kena, dari provinsi mana kena semua gara-gara penganggaran. Kong kali kong antara eksekutif dan legislatif. Dan jangan sampai terjadi di Banten. Makanya Paksi mengingatkan. KPK ini membina Paksi dan API mengingatkan kepada para pejabat atau pemangku hajat di pemerintah. Mengingatin. Apa mengingatin itu? Jadi betul-betul memberikan advice, memberikan supervisi dan sebagainya. Jadi jangan takut, baik by WA, baik by media, baik juga, wah sekarang udah zamannya terbuka kan. Makanya kuncinya adalah transparansi. Kalau nggak transparan, makanya sekarang live ini, acara ini live dulu, wah jangan live dong, nanti nggak apa-apa. Begitu Mr. Dim hadir harus live. Karena kenapa Dim hadir? Saya kebetulan nama saya Dim. Dim itu daftar inventaris masalah, terlalu banyak masalah. Karena terlalu banyak masalah di Banten ini, maka harus diisi oleh Dim juga yang pro-Dim. Nah saudara-saudara sekalian, saya yakin adalah pro-Dim. Apa pro-Dim? D-nya dedikasi, memiliki dedikasi yang bagus. Dedikasi itu artinya memiliki apa? Loyalitas. I-nya loyalitas kepada negara, bangsa dan agama. I-nya integritas. Tuh. Maka API disebut integritas. Kalau integritas apa? Nah, tidak korupsi. Integritas apa? Tidak jahat, tidak malas, tidak. Ya, integritas itu disiplin PDRT, prestasi, dedikasi, loyalitas tidak tercela. Integritas itu mencakup semuanya. Baru N-nya adalah melayani. Ini banyaknya dari pejabat pakainya dilayani. Apa dilayani? Sama rakyat dilayani, sama masyarakat dilayani. Buku pembantu. Pejabat itu pembantu, pelayan. Nah itu diantaranya. Jadi saudara-saudara sekalian harus memahami itu. Jadi jangan mengeluh-elukan seperti saya ini semua dibayar rakyat tuh. Sampai ke tidur-tidur dibayar rakyat. Lagi tidur masuk itu dibayar saya itu. Arwahnya jalan tuh rakyat itu bayar saya tuh. Ngorok aja bayar rakyat. Bayangin. Gimana kamu dapat prestasi? Kamu layani. Sedih saya. Makanya saya sedih karena gaji saya, udah gaji saya kasih batas saya semua. Kenapa? Saya takut gitu loh. Di gaji saya itu saya tidak bekerja. Makanya saya serahin ke batas sesuatu. Pak, aksi dan cek itu semua. Gajinya saya serahkan batas. Untuk apa? Untuk membantu masyarakat miskin yang tidak layak huni rumahnya. Dan juga banyak sarana-sarana beribadah. Itu. Jadi ya pembantu pelayan bukan ingin dilayani, tapi harus melayani. Itu dari sisi penganggaran harus betul-betul sesuai. Jangan lagi ada gratifikasi. Ini datang, minta dong ditambah anggarannya, nanti sekian ya. Wah jangan, tak boleh. Saya sudah katakan, Inspektorat, terus BPKAD, Bapeda, saya sudah ingatkan di APD. Kalau sudah dikasih pagu indikatif,
nggak boleh berubah banyak dari situ. Kalau ada berubah banyak, dinas-dinas ada bermain-main, berarti ada sesuatu. Rencana pun udah jelas, sudah bakaran berubah. Kalau kemarin-kemarin berubah, yang tadinya dikasih 1 tiba-tiba jadi 9, yang tadinya dikasih 9 tiba-tiba jadi 2. Wah, ini nggak jelas kan ini. Cari yang jelas problem ketiga. Nah, jadi sekarang harus sudah konkret semua. Rencana pengadaan. Nah, dari si pengadaan, kita sekalian kita tadi tahu lah ini. Kalau KPK hafal itu, bagaimana intervensi, bagaimana e-katalog, bagaimana penunjukan, bagaimana tender, bagaimana pokja, bagaimana barjas, bagaimana OLP, bagaimana PPK, main mata dan sebagainya. Nah, itu harus diawasi, diingat. Apalagi kalau dipegang oleh oknum yang bertanggung jawab yang tidak berintegritas. Ini masalah. Caraan apa gitu tadi? Kita apa? Nah, berarti dengar anggaran. Yang ketiga apa tadi? Pengadaan. Yang keempat pelaksanaan. Karena sudah ada tinggal pelaksanaan. Begitu bikin jalan, dikurangilah ukurannya. Begitu dibikin jalan, dikurangilah kualitasnya. Dibikin bangunan, harusnya sampai ke 1 kali 4, 1 kali 4, dibuat 1 truk 4, satu semen 4 truk. Wah, repot, hancur dah. Hancur sekali, habis. Kualitas dikurangi, kuantitas dikurangi, problem pelaksanaan. Kenapa? Karena tadi dari mulai P1, P2, P3 bermasalah. P4, udah sikat lagi. Akhirnya apa? Kualitasnya hanya 50%. Kualitasnya hanya 60%. Ada yang kualitas di bawah, ada yang juga problemnya. Nah, ini kita penting untuk jangka panjang. Harusnya buat 10 tahun, 20 tahun. Ini baru 2-3 tahun udah hancur, udah rusak, jelek, udah hanyut, dan sebagainya. Itu termasuk inefisiensi, inefektivitas. KPK sudah menyampaikan tuh, BPKP sudah menyampaikan bahwa ini yang efisien sekian, yang tidak efektif sekian, yang tidak sesuai untuk terukur untuk kepentingan atau manfaatnya kurang sekian. Makanya masih merah Provinsi Banten ini berdasarkan penilaian KPK. Jadi ini merupakan catatan dan insya Allah Andra Dimyati akan membuat yang merah itu menjadi hijau. Asal didukung oleh saudara-saudara sekalian, apalagi oleh KPK. Saya malah ingin kalau perlu KPK tiap minggu datang ke sini. Biar ada ngeri. Saya nih datang-datang yang ngomong, bentar ya, saya untuk KPK dulu. Ini saya kalau ada KPK Pak, lari dia. Gitu. Tadinya mau ngomong kali Pak, ada proyeknya Pak. Gitu. Nah ini enggak proyek, main proyek gitu. Silakan semua berdasarkan prosedur, ketentuan. Nah, proyeknya udah nggak ada lagi. Saya menjabat Andra Dimyati itu proyek kan APBD sudah diketok. Jadi saudara-saudara sekalian, nggak apa tuh? Yang pertama apa? Kedua, ketiga, modal keempat, pelaksanaan. Kalau kalian bener nih ingetin saya mau jadi bapak asuh tadi. Kalau kalian ini kalau lupa ditanya besok lah, kalian nggak dengerin ngomongin saya, mau yang lihat muka saya. Jadi sudah P4 pelaksanaan. P5 apa? Pengawasan. Nah ini yang dilakukan oleh inspektor. Inspektor harus melakukan pengawasan secara masif, terstruktur, dan sistematis. Apalagi kalau inspektorat sendiri kotor, nah, ini sekretaris, oleh inspektorat, jangan salah, inspektorat nggak boleh nih. Di inspektorat apapun kegiatan harus betul-betul sesuai ketentuan peraturan. Kalau di sini yang kotor, gimana nanti untuk meriksa di sini juga nggak benar. Nah itu saya ingatkan sekali lagi. Makanya inspektorat harus bagus, harus bersih. Pengawasan jangan uji petik, jangan juga pesanan. Pengawas di rumah pengawasan, Pak, Bu, jangan di sini, pesanan aja, Bu. Oh ya udah, ada jelas di sini. Problem ini pengawasan bukan penindakan.
pengawas seperti Paksi, API, ini kan bukan penindakan. Pak Sugi juga bukan penindakan, ini membantu kami gitu. Pak Nur juga bukan penindakan, ini mengetahui apa nih benang kusut yang mau dibenerin. Apa nih problematikanya? Pak Sugah datang ke sini kemarin, Pak Ujang dengan Pak Arif itu untuk memperbaiki supaya tidak terjadi korupsi, supaya tidak terjadi kerugian negara yang besar. Tujuannya adalah lebih pada posisi bagaimana preventif, better than cure. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan kalau sudah terjadi problem. Maka ini penghematan keuangan negara supaya tidak bocor begitu seterusnya. Udah PP berapa tuh? Nah, pengawasan. PP 6 pemeriksaan, supervisi, pemeriksaan. Oleh siapa pemeriksaan? Hanya di alat negara yang diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Lakukanlah buat BPK, hasilnya WTP. Apakah ini sesuai? Belum tentu juga. Begitu dilihat banyak oknum-oknum masih ada. Mungkin secara makro, secara substansi, gitu. Mungkin saja. Tapi itu tadi harus menyeluruh. Jadi P6 pemeriksaan. P7 kalau pemeriksaan itu hasilnya tadi kan DIP, ya TIP. Daftar internet pesawat, ya atau tidak, ya tidak. Kalau hasilnya ya berarti bagus, contreng, masuklah recovery perbaikan. Kalau hasilnya tidak, masuklah kepada P7 penindakan problem. Nah itulah saudara-saudara sekalian yang saya pakai. Itu rumus P7. Ya, kalau itu diingat oleh saudara-saudara sekalian, oleh tambah P8 yaitu tadi begitu penindakan pemidanaan, lari dari situ. P9 penjara, nggak sampai situ, udah P7 saja. Nah, panjang lagi, nggak selesai saya ngomong. Tapi kalau ngomong masalah korupsi, penanganan korupsi, saya senang gitu ya. Karena teori yang saya pakai, teori adalah restart, rule of law. Ngerti itu ya? Restart rule of law. Negara ini pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Terus middle rank teorinya Montesquieu atau teori lain, yaitu pembagian kekuasaan trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, kekuasaan lain. Apa ya? Social justice, keadilan sosial. Maka kalau dipakai ini, insya Allah akan berjalan. Tujuannya ya tadi kesejahteraan masyarakat. Maka itu saudara-saudara sekalian yang saya padukan. Nah terus apa manfaatnya kalau seperti ini, pencegahan seperti ini, supervisi, terus juga pelatihan sosialisasi seperti ini, ada Paksi dan API dilibatkan. Tujuannya adalah satu, M5. Saudara-saudara sekalian, ini tujuannya M5. Apa M5? Tadi yang itu tugas, itu tujuan saya. Nah, M5 itu adalah satu, M meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kok bisa Pak? Iya, kalau nggak dimaling ini akan sejahtera masyarakat. Lari jadi pembangunan, lari jadi program-program jalan, infrastruktur, bantuan untuk masyarakat miskin. Tapi kalau dikorupsi, problem. Sehingga masyarakat akan sejahtera. Yang kedua, membangun kepercayaan publik sehingga surveinya tidak merah lagi nanti Banten. Itu yang dilakukan PKPK kan survei publik. Hasilnya Banten masih merah. Nah, sudah sekali membangun itu adalah untuk membangun kepercayaan publik. Apakah cukup itu? Yang begitu terjadi daerah itu tidak korupsi, investor juga akan senang. Gimana investor datang ke sini? Mau ngasih berapa? Buat saya apa? Buat ini apa? Buat kabur lah investor. Belum apa-apa baru menanamin modal diminta. Seolah-olah dia mau untung gitu. Nah problem. Maka itu adalah membangun kepercayaan publik, itu sangat penting sekali. Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau saudara-saudara sekalian bagus ini dan kepercayaan publik bagus, terutama terhadap Andra Dimyati, kalau mau 2 periode tidur aja menang.
Tuh kan. Nah, ini multiplier efeknya, nggak perlu lagi pembiayaan mahal, nggak perlu lagi kasih jaket-jaket, nggak perlu lagi banyak itu. Sudah turun aja sekarang ke masyarakat, tidak korupsi, jalan, berikan kepercayaan, berikan pembangunan, uang sebanyak-banyak, value for money. Value for money itu uang sekecil apapun harus ada nilainya, manfaatnya. Ini jangan entengin duit gitu. Udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Wah, sekecil apapun harus ada outcome benefit. Ada makanya nggak boleh itu terbuang jadi waste gitu, jadi sampah dan lain sebagainya. Itu sudah selesai. Yang ketiga adalah meningkatkan integritas. Meningkatkan integritas pribadi, ya termasuk gubernur, wakil gubernur, termasuk kepala dinas, kepala PD, dan juga institusi pemerintahan. Terutama tadi begini tadi, dedikasi, integritas, dan itu kunci. Jadi semua pelatihan, semua pamen, semua apa lagi, diklatin 1, 2, 3 yang PPSD melakukan itu tujuannya adalah prodim itu, supaya orang itu berdedikasi, berintegritas dan melayani, jangan sok bos gitu. Ini gayanya bos, gayanya sombong. Nah, udah kalau pejabat sombong sepak kan. Ya paling sebal kalau pejabat sombong gitu. Sombong banget kamu gitu. Harus jangan ini pulang jam 4 sampai rumah kunci nggak ada, tok datang. Pak RT datang, semua datang, masyarakat datang. Jadi buka. Nggak mau terima tamu pejabat. Dia takut diminta sumbangan. Jauh. Padahal itu tamu itu rezeki. Maka waktu ini tanya ke media aja, bebas ya. Datang saya boleh, meminta sepatu juga boleh, tapi cara ini gitu, boleh siapa aja boleh. Nah itu saudara sekalian. Terus yang keempat adalah menumbuhkan budaya ajar anti korupsi. Kalau ini tumbuhkan, maka Banten pasti Pak Sugiarto akan kasih. Banten dicap WBK. Apa WBK? Wilayah bebas korupsi. Sama ada lagi, ditambah lagi dengan inspektorat Banten WBBM. Apa WBBM? Wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dimana gitu tadi gitu. Maka oleh sebab itu ini penting. Culture budaya anti korupsi ini penting. Kalau ada sudah di Singapura, nggak mau kasih ente itu yang namanya tip orang hotel, nggak mau mereka itu. Ini nggak mau. Maka budaya ini jangan. Budaya ini malah kalau mau ya langsung terbuka, transparan. Kalau di luar negeri itu langsung dikasih akun, dikasih ini. Karena knowledge apa less money, apa namanya, cashless. Gitu. Karena mereka kalau cashless mau, ya kita masalah budaya itulah. Terus yang terakhir adalah menjaga stabilitas. Gitu. Karena kalau ada yang namanya korupsi, yang namanya kolusi, nepotisme itu akhirnya adalah instabilitas yang terbangun. Maka instabilitas apa? Politik. Instabilitas apa? Ekonomi juga. Dan ujungnya sebetulnya saudara-saudara sekalian, ujungnya adalah menjadikan daerah yang berdatut dari batu berkah dan pahala. Saudara-saudara sekalian nih menjadi paksi, menjadi api, itu belum apa-apa. Allah sudah kasih, malaikat sudah kasih pahala buat ibu dan bapak sekalian. Dan insya Allah menjadi keberkahan. Dan saya senang kalau saudara-saudara sekalian baik, bagus. Saya wakil gubernur Dimyati Nagakusuma siap jadi bapak asuh dari api dan paksi. Bukan praksi kan? Ya, praksi. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala beri berkah kita sekalian. Dan memang perjuangan ini tidak gampang, merubah sebuah kebiasaan. Maka kita harus punya identitas ya, bahwa kita anti korupsi dan menjadikan daerah Banten ini bebas dari korupsi itu tidak gampang. Maka kita harus bersama-sama.
harus berkolaborasi, konstruktif, dan juga harus bersinergi. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini adalah sebetulnya sosialisasi, juga pelatihan sebetulnya, dan bagian dari yang dilakukan oleh KPK, terutama KPK mendengar. Intinya mendengar apa persoalan forum dari yang ada. Ternyata di daerah-daerah itu ada gitu kaki tangannya pembinaan yang dilakukan oleh KPK. Jadi saya minta kepada semua pihak, di sini kan ada Paksi, ada API gitu, mungkin ada yang lain juga ya, termasuk NGO. Jadi harus transparan memang yang ada di Banten. Jadi jangan coba main-main, jangan coba melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan, atau melakukan KKN begitu ya. Karena apa? Karena itu merusak nilai kepercayaan publik, kepercayaan stakeholder, kepercayaan investor, kepercayaan negara juga. Akhirnya apa yang terjadi? Ya itu tadi persoalan-persoalan yang terjadi, ujungnya adalah tadi masyarakat betul-betul yang jadi korban. Karena apa? Harusnya pembangunannya turun banyak masyarakat, tapi tadi persoalannya banyak, ada quote and quote gitu. Nah itu yang memang dari tadi yang saya sampaikan, dari mulai perencanaan sampai perencanaan, terus penganggaran, ya, sampai pengawasan yang pemerintah, karena urusan pemeriksa dan urusan penindakan itu urusan eksternal sampai pemeriksaan. Nah ini inspektorat dan semua pihak TAPD di pemerintah, organisasi pemerintah daerah harus jalan. Apalagi KPK, ya saya melihat KPK ini concern gitu ya, memiliki sense yang bagus kepada Banten. Kemarin hadir dari Korsuga, sekarang hadir dari pendidikan ya. Kalau yang datangnya penindakan, wah berat itu. Maka kita berharap ini kan melakukan evolusi. Kalau dilakukan evolusi kan berarti step by step. Tapi kalau tidak nurut juga, ya harus direvolusi. Kalau udah revolusi berarti penindakan yang itu. Nah saya selalu mengingatkan kepada birokrasi yang di bawah kami, di bawah Andra Dimyati, harus betul-betul jangan sampai anggaran sekecil apapun tidak ada output atau benefit impact gitu untuk rakyat. Jadi value for money tadi, sekecil apapun harus ada nilai, karena ini dari setetes keringat rakyat gitu. Jadi rakyat dari mana katanya bayar pajak? Kata siapa? Rakyat itu yang membeli telur, beli beras, beli makan semua pakai pajak gitu. Dipajakin semua, Pak. Dipajakin semua. Nah, maka saudara-saudara sekalian bisa melihat kan bahwa beli sasa aja, beli mecin aja harus pakai pajak. Jadi bayar pajak dari situ mereka membayar, dan itu akhirnya uang itu menjadi menjadi pendapatan buat bangsa dan negara, khususnya provinsi Banten. Pak, ya. Kalau terkait ini kan sudah beberapa kali ya KPK memberikan penyuluhan, pembinaan, termasuk ada penyuluh dari internal Pemprov sendiri. Nah, target untuk ke depan Pak, untuk nilai integritasnya sendiri, Pemprov kan sekarang masih merah. Ada target khususnya untuk tahun 2025, Pak? Ya, makanya tadi ada Paksi, ada API, saya sih berharap ada yang lainnya supaya meningkatkan, supaya dari merah menjadi hijau, gitu ya. Dari yang tidak lulus menjadi lulus, kalau merah kan tidak lulus. Nah, jadi pertanyaan. Nah, tapi alhamdulillah tadi Pak Sugiarto menyampaikan dari tahun kemarin ada peningkatan 2%. Ya, saya sih berharap ke depan hijau di bawah kepemimpinan Andra Dimyati bersama birokrasi-birokrasi yang ada. Nanti kan birokrasi ini akan kita putar nih sesuai dengan kita manage sistem, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan integritasnya, sesuai dengan keahliannya, dan juga tadi prodim lah.
Proding itu dedikasi, integritas, dan melayani. Kita akan tempatkan mereka sesuai dengan proporsinya supaya apa? Supaya bisa lari. Dan jujur saja yang namanya pemimpin kalau selevel kayak Bu Nina begini itu harus bisa mendelegasikan. Jadi memberikan power memberikan power sharing lagi, memberikan distribution of power, jadi delegasi. Kalau bahasa ininya sebetulnya kalau orang makin tinggi, kalau tidak dikerjain sendiri, itu dia menjadi overweight. Ya. Maka harus delegasi itu sebetulnya bahasa kasarnya nyuruh, merintah nitah gitu. Nah itu pemimpin itu, kalau udah pemimpin makin tinggi, dia makin harus bisa mendelegasikan, delegation of power. Tapi jangan delegation of power saja, distribution of power saja gitu. Dia lupa distribution power, iya, distribution of fund-nya dipegangin sendiri, problem. Maka dia harus juga sharing gitu. Seimbang ya Pak? Ya, distribution of fund juga harus jelas. Jadi bergerak semua tapi dengan semua kemampuannya, sumber daya yang ada. Intinya itu. Dan saya minta juga teman-teman media, saya lima partit yang saya selalu dengungkan. Partit pertama birokrasi, partit kedua adalah stakeholder, partit ketiga adalah masyarakat. Libatkan semua nih dalam rencana sampai ke pengawas. Ini kan terlibat nih, Paksi dan API. Yang keempat adalah akademisi, karena memiliki ilmu. Mitra akademisi itu juga bukan hanya universitas, termasuk yang pesantren-pesantren akademisi itu dari sisi keimanan ketakwaan itu libatkan semua. Yang kelima adalah media seperti saudara-saudara sekalian. Kalau ini 5 dilibatkan, transparansi terbuka, orang nggak mau main-main ya kayak akuarium. Dia umpet-umpetin besok kebuka, sekarang nggak kebuka, 2 tahun lagi nggak kebuka, 5 tahun, 10 tahun kebuka. Banyak tuh kan sekarang yang kena masalah. Gitu. Jadi jangan main-main arena grey area, apalagi black area gitu. Ya kita main di clean area. Pak, untuk mencapai target supaya nanti Bantennya hijau apa nih Pak? Saya ingin tahun depan nih, saya udah minta ya, sekarang tim ini begitu dapat merah, semua nih mulai nih. Semua dari semua kepala OPD sudah mulai. Kenapa ini bisa merah gitu? Saya juga nggak tahu tadinya. Jujur saja kalau kemarin nggak dikasih tahu, nggak tahu saya. Saya tadinya bukan lagi merah, kebakaran tadinya pikiran saya. Tapi begitu merah, saya baru tahu ya ternyata begini. Nah itu harus dilakukan supaya kepuasan publik itu terpenuhi. Yang intinya adalah anggaran tadi, program anggaran APBD kita betul-betul terasa oleh masyarakat banyak secara masif. Kalau yang menikmati segelintir orang atau lagi oknum, wah udah kacau udah kacau. Kalau hijau nanti investor juga lebih mudah masuk, Pak? Otomatis investasi akan bagus. Sekali nanya saya udah banyak, ini nanya KPK nih. 2 periode juga lebih mudah Pak, 2 periode Pak? Nanya KPK lebih enak loh. Susah loh nyari KPK loh. Kemarin kan Pak yang jadi sorotan KPK itu soal pengadaan barang dan jasa. Nah ini penekanannya nanti ke depan bagaimana itu Pak? Nah saya kan udah kumpulin Pokja dan itu. Saya bilang nggak boleh main-main lagi. Nggak boleh siapa yang Pokja itu kan hakim itu hakim yang menyidangkan hasil lelang kan, hakim mereka tuh Pokja itu. Jadi Pokja itu hakim, ada ketuanya, ada anggotanya kan, hakim dia. Nah, hakim itu jangan sampai ada anekdotnya hadap aku kalau ingin menang, wah bahaya ini gitu loh. Jadi Pokja harus yang menang harus dimenangkan, yang kalah harus dikalah, jangan sampai kalah dimenangkan. Nah, kemarin ada tender yang diulang, pasti menanya itu kan, apalagi orangnya di sini kan, PPK-nya kan. Kenapa? Ya di on the spot ternyata tidak sesuai. Ya begitu datang kantornya tidak ada ininya, tidak ada itunya. Terus juga harganya tidak sesuai, harganya rugi pasti gitu. Problem. Nah, bangunan nggak beres, nanti nggak beres. Ya akhirnya ditender. Ya yang bersangkutan juga diundang. Saya mendapatkan laporan itu. Dalam proses pengaduan masyarakat terkait kegiatan barang jasa ini kan ada
peran Apip juga nih. Apip dan Ente juga- nanya saya nanya KPK dulu deh tuh. Tuh nanya saya bisa tiap hari. Ini Apip ini udah tuh tanya KPK apa? Iya. Fokus KPK dulu. Dan-